Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Nurul Sofianti dengan NIM 223057, Prodi Manajemen. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi. Sistem kompensasi membantu dalam memberi penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Kompensasi adalah kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh tiap-tiap pegawai. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi berupa uang yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa yang telah sudah dikerjakan. Menurut Rival, kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Kompensasi langsung yang diberikan dapat berupa gaji, upah, dan intensif. Kompensasi non-finansial. Menurut Rival, kompensasi non-finansial adalah segala sesuatu imbalan yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa selain uang, yaitu lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri. Nah, selanjutnya, kompensasi dapat mempengaruhi kinerja. Yang pertama, kompensasi yang baik dapat memaksimalkan prestasi kerja karyawan. Yang kedua, semakin tinggi kompensasi yang diterima karyawan, maka kinerjanya akan semakin tinggi pula. Yang ketiga, kompensasi dapat mendorong karyawan untuk memberikan imbalan jasa dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan pekerjaan dan akuntabilitas perusahaan. Kompensasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, kompensasi merupakan salah satu indikator seberapa dihargainya karyawan. Yang kedua, besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan. Yang ketiga, karyawan yang merasa dihargai akan merasa puas dengan pekerjaannya. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus. Contohnya, pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia membayar kompensasi sebesar 500 miliar kepada 1.500 karyawan yang telah bekerja sebagai awak kabin. Namun, tidak menerima kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka. Karyawan tersebut mengajukan gugatan kolektif terhadap PT Garuda Indonesia, mengeklaim bahwa perusahaan telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka. PT Garuda Indonesia membayar kompensasi sebesar 500 miliar kepada karyawan tersebut, yang berarti bahwa setiap karyawan akan menerima sekitar 333 juta. Nah, jadi kesimpulannya, kompensasi adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena dapat mempengaruhi kepuasan karyawan, produktivitas, dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adalah adil
sesuai dengan undang-undang dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan karyawan. Nah, cukup sekian penjelasan kompensasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.